Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahmat dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin mengukuhkan 4 guru besar baru dari bidang ekonomi dan bisnis serta pertanian. Pengukuhan ini meneguhkan posisi Unhas sebagai perguruan tinggi dengan jumlah profesor terbanyak di Indonesia, yakni 468 orang. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ketua Program Profesi Akuntan PPHK. Universitas Hasanuddin kembali mengukuhkan guru besar baru pada rapat paripurna Senat Akademik Selasa 6 Mei 2025. Sebanyak 4 guru besar menambah deretan profesor di Unhas. Pelantikan tersebut bertujuan agar keilmuan dan penelitian para guru besar semakin memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat luas. Mereka yang resmi menyandang gelar profesor adalah Profesor Dr. Amiruddin S.E.Ak M.Si C.A. C.P.A., Guru Besar Bidang Ilmu Audit Laporan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor anggota 566. Lalu ada Profesor Dr. Darmawati S.E.Ak M.Si C.R.A. ASEAN C.P.A., Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor anggota 567, dan Profesor Dr. Grace Teresia Ponto, S.E.Ak M.Si C.A., Guru Besar Bidang Ilmu Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor anggota 568. Serta Profesor Dr. Insinyur Asmiati Sahur MP, Guru Besar Bidang Ilmu Mikrobiologi Pertanian dengan nomor anggota 569. Ketua Dewan Profesor Unhas Profesor Dr. Pangeram Munta SHMH DFM menyebut, dengan pelantikan 4 guru besar menambah jumlah guru besar di Universitas Hasanuddin, yang kini mencapai 468 orang. Dengan jumlah itu menjadikan Unhas memiliki guru besar terbanyak di Indonesia. Dengan rincian 343 orang telah dikukuhkan dan 125 orang belum. Terhadap 4 guru besar yang baru dilantik itu, Unhas memberikan apresiasi berupa hadiah uang sebesar 50 juta rupiah bagi setiap profesor baru. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Eng Adi Maulana STMPil, menilai jika pengukuhan itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebab menjadi guru besar adalah titik awal yang sesungguhnya untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab yang lebih besar lagi bagi alma mater, mahasiswa, pengembangan riset, dan teknologi. Guru besar bidang geologi ini mengisyaratkan harapan agar para guru besar yang baru dilantik dapat semakin mendorong inovasi dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi alhamdulillah kita punya 4 guru besar baru lagi ya, ada 3 dari Fakultas Ekonomi dan 1 dari Fakultas Pertanian. Dan saya kira ini memperkuat lagi menambah jumlah guru besar. Sekarang kita punya guru besar itu 468, 26,9% dari total dosen yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu yang, bukan salah satu, kita menjadi yang terbesar ya dalam jumlah profesor di Indonesia. Nah, apa artinya? Artinya kita berharap bahwa jumlah profesor yang besar ini itu nanti akan memberikan dampak sehingga Unhas ini bisa lebih kontributif. Kita berharap kita bisa memberikan kontribusi banyak lagi kepada masyarakat ya, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu saja target Pak Presiden itu tumbuh sebanyak 8% ya, dan di 2045 kita bisa menjadi Indonesia emas ya. Nah, ini kita harapkan peran serta guru besar yang banyak ini nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas riset ya, dan kemudian juga kualitas pengabdian masyarakat yang ada. Profesor Adi berharap dengan bertambahnya 4 guru besar ini, peran guru besar semakin diperkuat dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa Universitas Hasanuddin menggagalkan praktik perjokian dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2025 dengan memanfaatkan teknologi canggih.
Rektor Unhas pun menegaskan komitmen Unhas dalam memberantas kecurangan demi menjaga integritas proses seleksi mahasiswa baru. Universitas Hasanuddin memanfaatkan teknologi canggih dalam melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025. Penggunaan teknologi canggih itu berhasil mengungkap praktik perjokian yang berujung pada penangkapan beberapa pelaku. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan jika pihaknya kini memiliki signal jammer yang tidak memungkinkan lagi komunikasi keluar, serta pengawas lapangan. Hal tersebut disampaikan beliau menjelaskan langkah antisipasi kecurangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi kan kita belajar dari berbagai kecurangan sebelumnya ya. Secara nasional juga sudah dibuat soal sebenarnya itu setiap orang berbeda soalnya ya. Jadi walaupun dia mau nyontek kemana, nggak ada lagi masalah nyontek. Tapi kan dulu ada misalnya menggunakan kamera melihat sehingga dia menggunakan alat komunikasi yang sangat canggih sehingga tidak kelihatan. Nah sekarang kita punya signal jammer yang tidak memungkinkan lagi untuk komunikasi keluar. Walaupun pengawas juga bermasalah karena sinyal kita pun bermasalah ya. Tapi itu lebih bagus dibandingkan dengan membuka peluang untuk ada kecurangan. Di samping macam-macam ya. Seluruh alat yang kita bisa gunakan termasuk menggunakan CCTV, menggunakan pengawas di lapangan, semua kita lakukan. Tapi dengan catatan bahwa tidak mengintimidasi peserta. Sehingga kenyamanan peserta masih tetap terjaga, privasi tetap terjaga. Bahkan kondisi kesehatannya juga kita pantau, kalau ada misalnya yang kurang sehat kita selalu standby untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik sehingga anak-anak kita bisa ujian dengan nyaman, tenang dan juga dengan perasaan yang tidak terintimidasi. Terbongkarnya kasus perjokian ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Humas Unhas, Ishak Rahman SIP MSI, dalam jumpa pers di Hotel Unhas, Senin 5 Mei 2025. Ishak menjelaskan bahwa dari hasil pengawasan ditemukan 2 peserta yang terbukti digantikan oleh joki dan 2 peserta lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Rektor Jamaluddin Jompa sebelumnya menuturkan jika Unhas telah belajar dari kekurangan pelaksanaan UTBK sebelumnya, termasuk modus kecurangan menggunakan alat komunikasi canggih yang tersembunyi. Penerapan signal jammer dan pengawasan CCTV menjadi langkah preventif yang efektif. Rektor Unhas tegas menyebut jika Unhas tidak akan mentolerir kecurangan, bukan hanya dengan membatalkan kelulusan calon mahasiswa, namun juga pihak sekolah disanksi selama 2 tahun. Keberhasilan mengungkap kasus perjokian ini menjadi bukti efektifnya teknologi yang diterapkan Unhas dalam menciptakan proses seleksi yang adil. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, dalam menghadapi tantangan dunia komunikasi dan digital saat ini, Ikatan Alumni Vkom Unpad bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Vkom Unpad hadirkan kuliah umum bertajuk Komunikasi Masa Kini, Peluang Teknologi dan Tantangan Karir di Era Digital dan Geopolitik Global, Senin 5 Mei di Ruang Umi Abdurrahman. Kegiatan dihadiri langsung oleh Dekan Vkom Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, serta mahasiswa Vkom Unpad. Sejumlah pembicara yakni Dr. Henry Satrio, analis komunikasi politik, sekaligus founder lembaga survei Kedai Kopi, membahas tentang peluang karir dalam geopolitik Indonesia. Vice President Teknologi RIS Pertamina Isfihana Hafni Nur Mkom membahas pemanfaatan AI untuk profesi komunikasi. Senior Manager Stakeholder Relations Pertamina Hulu Rokan Yudi Nugraha MBA yang membahas sosialisasi industri minyak dan gas bumi, serta Heni Heriani MSI Spesialis Komunikasi BVM Media yang memberikan tips menghadapi tantangan dan persaingan kerja di dunia komunikasi. Dekan Vkom Unpad Dr. Dadang Rahmat menyebut hadirnya alumni kembali ke kampus sebagai upaya meyakinkan para mahasiswa bahwa bidang komunikasi dibutuhkan di berbagai bidang. Alhamdulillah hari ini Fakultas Ilmu Komunikasi hadir para alumni yang tergabung dalam IKA Vkom Unpad untuk menyelenggarakan sharing experience kepada para mahasiswa. Dan alhamdulillah hadir juga dari kalangan praktisi yang juga alumni. Ini penting untuk memberikan keyakinan kepada para mahasiswa kami sekaligus pembekalan tidak hanya dapat dari kelas tapi juga dari para praktisi yang juga alumni. Apalagi di era digital, era disrupsi, kita ingin meyakinkan bahwa
bidang komunikasi itu bisa ada di mana saja, multi area, tetapi juga butuh pengetahuan, butuh spirit, butuh semangat gitu bahwa kita memang bisa terus eksis sebagai sebuah ilmu maupun karir di bidang komunikasi yang cukup menjanjikan. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Vkom Unpad sekaligus narasumber dalam kuliah umum ini, Dr. Henry Satrio menjelaskan, acara ini bertujuan untuk menjadi ajang sharing dari alumni kepada adik-adiknya di Vkom Unpad mengenai bagaimana kehidupan di dunia kerja. Kita sebetulnya dari alumni sharing session aja ke teman-teman mahasiswa tentang apa yang terjadi di luar sana. Tentang bagaimana sebetulnya karir sarjana komunikasi, bagaimana kemudian peluang-peluang kerja, apakah networkingnya tersedia, ataukah harus bikin networking sendiri, ataukah mesti mulai sebagai entrepreneur dari awal, atau bisa langsung masuk sebagai profesional. Nah itu yang kita bicarakan hari ini karena di kondisi saat ini sudah bukan rahasia lagi bahwa memang PHK banyak, penutupan beberapa lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan semakin terbatas, tapi untuk anak komunikasi, untuk sarjana komunikasi tetap ada peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu atau memulai kerja baru. Nah itu yang kita share hari ini. Tujuannya supaya sesuai visi saya, mahasiswa dan alumni serta sivitas akademika Vkom Unpad harus bahagia. Sejumlah mahasiswa Vkom antusias mengikuti kegiatan ini yang aktif bertanya selama kuliah umum berlangsung. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.